Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Rohmah, NIM A11-2023-14863. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Prediksi Penyakit Jantung Menggunakan Machine Learning dengan Algoritma Perbandingan XGBoost, His Gradient Boosting, dan CatBoost pada dataset Heart Disease UGE. Pada penelitian ini, saya menggunakan dataset Heart Disease UGE yang merupakan salah satu dataset yang sering digunakan untuk penelitian klasifikasi penyakit jantung. Dataset ini memiliki 920 data pasien dengan 15 fitur sebagai variabel input dan satu target, yaitu NOM, di mana nilai 0 menunjukkan tidak sakit dan 1 menunjukkan sakit. Sehingga total terdapat 16 kolom. Setelah dilakukan processing, jumlah data menjadi 918 data karena terdapat 2 data duplikat yang dihapus. Selanjutnya, data dibagi menjadi 80% data training, yaitu 736 data, dan 20% data testing, yaitu 184 data. Pada tahapan processing, sebelum membangun model machine learning, tahapan pertama adalah mengatasi missing value. Untuk data numerik digunakan metode median. Sedangkan data kategorikal menggunakan modus atau nilai yang paling sering muncul. Tahapan kedua adalah menghapus data duplikat, sehingga jumlah data berkurang dari 920 menjadi 918. Tahapan ketiga yaitu menghapus outlier menggunakan metode interquartile range atau IQR agar data yang terlalu ekstrim tidak memengaruhi hasil pelatihan model. Selanjutnya dilakukan fitur scaling menggunakan standar scalar agar seluruh fitur memiliki skala yang sama. Untuk tahapan terakhir adalah encoding menggunakan label encoder atau one-hot encoding sehingga data kategorikal dapat diproses oleh algoritma machine learning. Terus untuk algoritma yang dibandingkan itu 3, yaitu XGBoost, di mana pada tahap ini dilakukan pemodelan menggunakan dataset mentah atau raw tanpa melakukan processing seperti penanganan missing value, data duplikat, outlier, maupun fitur scaling. Terus yang kedua ada His Gradient Boosting, yang merupakan algoritma boosting yang mendukung data dengan missing value secara langsung sehingga dapat digunakan pada dataset raw tanpa processing. Ini hasilnya. Terus yang ketiga, CatBoost, merupakan algoritma gradient boosting yang mampu menangani missing value secara otomatis sehingga sesuai digunakan pada dataset raw. Ketiga algoritma tersebut dipilih karena algoritma berbasis boosting yang dikenal memiliki performa tinggi dalam menyelesaikan permasalahan klasifikasi. Untuk selanjutnya, model terbaik. Model terbaik. Berdasarkan hasil pengujian, model terbaik adalah XGBoost pada dataset sebelum processing atau dataset raw dengan nilai AQUery sebesar
0,8533 atau sekitar 85,33%. Hasil tersebut merupakan nilai akurasi tertinggi dari seluruh eksperimen yang dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu mode optimasi. Ini untuk model terbaiknya, terus optimasi. Ini menerapkan optimasi hiperparameter menggunakan grid search CV pada model XGBoost. Parameter yang dioptimasi meliputi max depth dengan nilai 3, 5, dan 7. Terus learning rate dengan nilai 0,01, 0,1, dan 0,2. Dan yang terakhir N estimators dengan nilai 100 dan 200. Proses optimasi menggunakan cross validation sebanyak 5 volt dengan metrik evaluasi berupa aquary. Setelah dilakukan optimasi, akurasi model XGBoost meningkat dari 0,8207 menjadi 0,8587. Hal ini menunjukkan bahwa optimasi hiperparameter mampu meningkatkan performa model dibandingkan menggunakan parameter default. Terus perbandingan aquary model. Ini yang aquary. Kesimpulannya, seluruh tahapan processing seperti penanganan missing value, penghapusan data duplikat, penghapusan outlier calling, dan encoding berhasil dilakukan sesuai dengan kebutuhan dataset. Kedua, XGBoost menjadi model terbaik pada dataset raw dengan nilai aquary sebesar 85,33%. Ketiga, optimasi menggunakan grid search CV berhasil meningkatkan performa XGBoost dari 82,07% menjadi 85,87%. Terakhir, model yang dibangun dapat membantu memprediksi resiko penyakit jantung sebagai alat bantu deteksi dini, namun tidak dapat menggantikan diagnosis dari dokter atau tenaga medis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.